Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi. Selamat jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema tanggung jawab di hari penantian. Saudara, kasih bukan sekedar ungkapan kata. Kasih bukan hanya sekedar nyanyian indah, tapi kasih harus nyata dalam tindakan. Mengapa demikian? Inilah yang ingin diangkat dalam bacaan kita tadi. Yohanes 3 ayat 16. Yang merupakan inti Injil, kabar baik yang ingin disampaikan bagi kita bersama. Saudara, ada 3 hal penting yang kita harus pahami dari ayat ini. Pertama, penginjil Yohanes ingin menegaskan bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah, rencana Allah, tindakan Allah dalam kehidupan manusia. Sebagaimana firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu. Dari ayat ini jelas, saudara, Allah berkenan meninggalkan segala kemuliaannya di sorga dan berkenan menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bandingkan 1 Timotius 1 ayat 15. Firman Tuhan katakan apa? Yesus Kristus mati supaya kita hidup. Ini kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan dalam hidup Yesus Kristus, sang penyelamat itu bagi manusia. Manusia yang seharusnya mati karena dosa tetapi menjadi hidup, menjadi selamat karena kasih Allah. Kasih yang mengampuni dan menyelamatkan. Kedua, motivasi atau sasaran Allah. Motivasi dan sasaran Allah jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Motivasi di sini jelas. Kasih. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, Allah begitu mengasihi manusia. Allah mengasihi semua bangsa tidak terkecuali. Allah mengasihi semua orang. Sekalipun demikian, jaminan keselamatan diberikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dengan tegas katakan apa? Bagi mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketiga, jawaban manusia. Respons manusia terhadap kasih Allah. Bagaimana manusia harus hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Allah? Firman Tuhan katakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang yang selalu melakukan perbuatan baik, seperti yang dikatakan oleh penginjil Matius. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan semua orang memuliakan Tuhan. Nah, melalui 3 hal ini, semua kita yang percaya kepadanya diyakinkan bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Untuk itu, kita diingatkan untuk jangan sekali-kali meragukan kasih Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita berada di tengah-tengah keterpurukan hidup ini, di tengah-tengah situasi yang penuh pergumulan. Untuk itu Paulus ingatkan kita,
bahwa tidak ada satu kuasa atau kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 35. Kasih Allah inilah yang perlu kita pahami, kita hayati dengan baik, dan kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan di masa penantian ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Kasih bukan sekedar slogan, bukan sekedar ungkapan kata. Kasih harus nyata dalam tindakan. Untuk itulah kita semua dipanggil untuk memancarkan terang kasih Kristus itu di dunia ini di mana kita hidup, kita berkarya. Dan biarlah dalam karya nyata yang kita lakukan ini, kita dapat mengungkapkan kasih Allah itu bagi sesama kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk memancarkan terang kasih Kristus itu dalam hidup kami. Amin. Mari saudara, kita mendengarkan kidung pujian dari anak cucu kita, Allegracia Calita Avelist Yohanes. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab